Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tugas besar 2 kami, matematika bisnis, Mercu Buana, Warung Buncit, dengan mengkaji indeks saham bursa dunia, IHSG Bursa Efek Indonesia. Sebelum lanjut untuk menjelaskan perihal tugas besar 2 kami tersebut, kami akan memperkenalkan diri. Saya Eriko Faisal Tanjung dengan NIM 431211100052. Halo, saya Rizka Widiawati dengan NIM 431211100075. Dengan saya Muhammad Ferisya Putra dengan NIM 431211110142. Dengan saya Rina Anastasia dengan NIM 431211100149. Saya Cornelia dengan NIM 431211100035. Apa itu saham? Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jenis-jenis saham dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, jenis saham berdasarkan kemampuan dan dijabarkan menjadi 2 macam, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference atau preference stock. Dan jenis saham yang kedua adalah jenis saham berdasarkan kinerja dan dijabarkan dalam 5 bagian. Yang pertama, blue chip stock, yang kedua, income stock, yang ketiga, growth stock, dan yang keempat, spekulatif stock, dan yang kelima, counter cyclical stock. Keuntungan saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yang artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Yang kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Shanghai Stock Exchange atau SSE. Bursa Efek Shanghai atau dalam bahasa Inggrisnya Shanghai Stock Exchange SSE adalah bursa efek terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Ia terletak di kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Bursa ini didirikan pada 26 November 1990 dan mulai beroperasi pada 19 Desember tahun ini juga. Bursa saham ini merupakan organisasi nirlaba yang dikelola oleh Chinese Security Regulatory Commissions atau bisa disingkat dengan CSRC. Indeks pasar saham utama SSE adalah SSE Composite atau lebih dikenal sebagai Shanghai Composite, yang merupakan indikator paling sering digunakan untuk mencerminkan kinerja pasar SSE. Indeks penting lainnya yang digunakan di Bursa Efek Shanghai termasuk indeks SSE 50 dan indeks SSE 180. Pada Mei 2012, sejumlah 932 perusahaan mencatat sahamnya di SSE. Pada Desember 2011, harga saham-saham di SSE mencapai 2,3 triliun US dollar dalam kapitalisasi pasar global. Indeks harga saham gabungan atau IHSG, dalam bahasa Inggris disebut juga Jakarta Composite Index, JCI atau JSX Composite, merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia, dahulu Bursa Efek Jakarta. Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983, pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preference yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Sensex, juga disebut sebagai BSE 30, adalah indeks pasar saham pemberat permodalan untuk 30 perusahaan besar dan mapan di Bursa Efek Mumbai, India. Ke-30 perusahaan komponen ini yang merupakan sebagian dari saham yang paling besar dan paling banyak diperdagangkan mewakili berbagai sektor industri dalam ekonomi India. Sensex dibuka sejak tanggal 1 Januari 1986 dan dianggap sebagai denyut nadi pasar saham domestik di India. Nilai dasar untuk perhitungan Sensex diambil pada angka 100 pada tanggal 1 April 1979 dan tahun basisnya adalah 1978 sampai dengan 1979. Pada 25 Juli 2001, BSE meluncurkan Dolex 30 versi terkait dolar di Sensex. Sementara kapitalisasi pasar bebas mengambangnya adalah 15.690 miliar rupiah India, setara dengan 298 miliar USD. STI atau Singapura yang bisa disebut dengan The Straits Times Index merupakan salah satu indeks yang dapat digunakan untuk melihat gambaran indeks pasar saham yang berada di Singapura. STI menggantikan Straits Times Industrial Index atau STII dan mulai diperdagangkan pada tanggal 31 Agustus tahun 98 pada 885,26 poin. STI dalam indeks ini adalah menggambarkan kondisi 30 perusahaan yang ada di Bursa Efek Singapura. Dalam penelitian Beni Budiawan pada tahun 2015 menyatakan bahwa suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham STI. Sedangkan 3 nilai kurs dan pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap indeks saham STI. Berbeda dengan penelitian Agustin pada tahun 2015 yang menyatakan suku bunga dan nilai kurs berpengaruh negatif terhadap STI. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap STI tetapi tidak signifikan. KOSPI 200 atau Korean Composite Stock Price Index adalah salah satu varian produk investasi di perdagangan berjangka yang sangat dinamis dan populer. Ini tergolong pasar teraktif di dunia setelah Nikkei Jepang dan Hang Seng Hong Kong karena didukung oleh pasar modal Korea yang aktif dan fluktuatif. Ini merupakan indeks harga dari 200 saham gabungan utama atau blue chip paling liquid dari perusahaan besar yang listing bursa saham Korea Selatan. KOSPI 200 ini diperdagangkan bersama option di bursa berjangka indeks saham Korea Selatan pada divisi Korean Stock Exchange atau KSE. Salah satu instrumen investasi yang paling diminati oleh para investor dalam negeri Korea itu sendiri, maupun investor Indonesia dan investor internasional lainnya, dengan kontribusi sebesar 10% dari total transaksi setelah Nikkei dan Hang Seng. KOSPI 200 sendiri mencakup keseluruhan dari 70% nilai saham yang diperdagangkan di bursa saham dan merupakan representasi dari harga seluruh saham di Korea Selatan. Seperti indeks Dow Jones di Amerika Serikat, nilai dasarnya ditetapkan sebesar 100 poin per 3 Januari tahun 90. Dihitung dengan menggunakan metode kapitalisasi pasar atau market capitalization dari nilai atau bobotnya dan dominasi dari satu atau beberapa komponen yang relatif jauh lebih besar daripada komponen lainnya. Ini dilakukan pada saat perbandingan terkini atau current index, kemudian dibagi dengan kapitalisasi pasar dasar sehingga merupakan harga suatu saham di dalamnya, akan mengakibatkan perubahan nilai indeks yang proporsional secara keseluruhan. Dow Jones. Indeks Dow Jones adalah pertama kali diperkenalkan para editor harian The Wall Street Journal. Mereka adalah bagian dari perusahaan Dow Jones & Co. Penciptanya sendiri adalah pendiri perusahaan ini, yaitu Charles Dow and Edward Jones, seorang ahli statistik. Karena asal tersebut, indeks ini diberi nama Dow Jones. Perhitungan indeks saham pertama kali dilakukan pada 26 Mei 1896. Namun, hasilnya justru tidak diterbitkan di Wall Street Journal, tetapi Customers Afternoon Letter.
Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks pada saat itu hanya berjumlah 12 perusahaan. Puluhan tahun kemudian, yaitu 1928, indeks diperluas dan menjadi 30 emiten. Awal perhitungan fokus pada mayoritas perusahaan transportasi yang merupakan saham yang tumbuh pada saat masa itu. Itulah sebabnya istilah rata-rata harga saham yang dikenal dengan istilah rata-rata transportasi. Pada tahun 1896, indeks transportasi dan industrial dibagi hingga muncul DJIA. Pergerakan ekonomi Amerika Serikat yang fluktuatif dan mengarah pada industri membuat emiten berubah. Bukan lagi didominasi oleh perusahaan yang bergelut di bidang komoditas, tetapi telah menuju ke arah perusahaan konsumen serta teknologi. Agar dapat menjadi menghuni indeks Dow Jones, suatu perusahaan harus sangat besar. Perusahaan ini juga merupakan pemimpin pasar pada industri tersebut. Sejak pendiriannya hingga saat ini, banyak perusahaan keluar masuk dalam perhitungan indeks tersebut. HSI Hang Seng Index atau disingkat HSI adalah salah satu varian produk investasi di perdagangan berjangka yang paling dinamis dan paling cepat pergerakannya. Paling populer di Indonesia dari jenis indeks salah satu stock index atau Stodex Asia yang paling terkenal di seluruh Asia, yang merupakan standar indeks atau harga rata-rata saham di bursa saham atau pasar modal Hong Kong. HSI digunakan oleh hampir semua finansial atau fund manager di Asia sebagai standar perdagangan. HSI adalah sebuah free float yang dihitung dengan menggunakan metode kapitalisasi pasar tertimbang bebas atau disesuaikan. HSI digunakan untuk memonitor memonitor naik atau turunnya indeks dan mencatat perubahan harian dari perusahaan-perusahaan terbesar di pasar modal dan merupakan indikator utama untuk performa kinerja dari keseluruhan pasar atau saham-saham yang perdagangan di Hong Kong. Lisensinya dimiliki oleh HSI Service Limited yang merupakan subsidiari dari Hang Seng Bank yang mengatur berdasarkan kapitalisasi pasar. Tanggung jawabnya meliputi perhitungan publikasi, mengatur HSI dan sejumlah indeks saham lainnya seperti yang pertama Hang Seng China AHA Index Series, 2 Hang Seng China Enterprise Index, 3 Hang Seng China H Financials Index, 4 Hang Seng Composite Index Series, 5 Hang Seng Free Float Index Series, dan yang terakhir Hang Seng Total Return Index Series. Sejarah Nikkei pertama-tama disebut dengan Nikkei Dow Jones Stock Average antara tahun 1975 hingga 1985. Awalnya ia ditetapkan sebagai bagian dari pembangunan kembali sektor industri Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Bursa saham Tokyo didirikan pada tahun 1878 dan selama Perang Dunia Kedua. Pemerintah Jepang menggabungkan bursa saham Tokyo dengan beberapa perusahaan terkemuka lainnya pada saat itu untuk membentuk bursa saham Jepang atau JSE. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua pada akhir Agustus 1945, JSE ditutup. Dan kemudian pada bulan Mei 1946, bursa saham Tokyo dibuka kembali di bawah perlindungan Securities Exchange Act. Dan akhirnya pada tahun 1980-an, Jepang mengalami siklus ekonomi yang menyaksikan peningkatan cepat 50% apresiasi yen Jepang. Nikkei 225 terdiri dari 225 saham yang dipilih dari perusahaan blue chip Jepang dengan kinerja terbaik. Tetapi berdasarkan tinjauan tahunan anggotanya dapat berubah. Setelah diputuskan bahwa sebuah perusahaan tidak lagi menjadi bagian dari komposisi indeks, maka ia hapus dari indeks dan perusahaan baru ditambahkan dengan mengikuti prosedur yang dinamakan penggantian luar biasa. Setahun sekali pada bulan September, pemilihan dilakukan berdasarkan saldo sektor dan likuiditas perusahaan.
Nikkei memiliki 6 kategori sektor yang dibuat berdasarkan 36 klasifikasi industrial Nikkei. Dan perusahaan yang diwakili oleh Nikkei 225 ada 5. Yang pertama Toyota Motor, Sumitomo Mitsui, Nippon Telegraph and Telephone, NTT Docomo, dan yang terakhir ada KDDI. Profil dari PT HM Sampurna atau Hanjaya Mandala Sampurna Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok kretek. Kemudian memproduksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin melalui fasilitas yang berlokasi di Pasuruan, Karawang, Surabaya, Malang, dan Probolinggo. Perusahaan ini memasarkan produk di bawah merek Jisamsu, Mild, Sampurna Kretek, dan U-Mild. Selain produk tersendiri, perusahaan ini juga mendistribusikan sigaret putih Marlboro yang diproduksikan oleh PT Philip Morris Indonesia. Anak usaha Sampurna mencakup PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, sebuah distributor sigaret, PT Harapan Maju Sentosa, manufaktur dan perdagangan sigaret, dan PT Taman Dayu, perusahaan pengembangan properti. Dan ini kita bisa lihat ya nilai saham PT Sampurna Tbk pada tanggal 21 Oktober tahun 2021 sebesar 1.115, di mana tertingginya itu di angka 1.140 dengan pembukaan sebesar 1.130 dengan terendahnya di angka 1.115 dengan volume 50,05 M yang dengan perubahannya itu di minus 1,33% dengan selisih 25 dan rata-rata di 1,15 dengan perubahan minus 1%. Keterangannya PT HM Sampurna ini didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 1905 dan melantai di bursa saham pada 15 Agustus tahun 1990. PT HM Sampurna sendiri memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Bidang usaha dari PT HM Sampurna sendiri ini bergerak pada sektor industri barang konsumsi. Kegiatan utamanya itu meliputi manufaktur dan perdagangan rokok, serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Telkom Indonesia Persero atau PT KLKM. Ini merupakan industri layanan telekomunikasi yang terdiverifikasi dengan sektor layanan komunikasi dengan memiliki jumlah karyawan sebesar 21.114 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan jenis ekuitas ORD atau ORD. PT Telkom ini dahulunya perusahaan yang menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan ini mencakup perusahaan atau korporasi, rumah, perorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi termasuk interkoneksi, saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi, dan layanan data internet untuk perusahaan dan lembaga. Segmen rumah sendiri menyediakan layanan telekomunikasi jalur kabel tidak bergerak, televisi berlangganan, dan layanan data dan internet untuk pelanggan rumahan. Segmen perorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak dan berkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Segmen lainnya itu menyediakan layanan pengelolaan gedung, layanan telepon tidak bergerak pasca bayar, perusahaan dipasarkan dengan merek kartu Halo, dan layanan prabayar lainnya dipasarkan dengan merek Simpati, kartu As, dan Loop. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money atau uang elektronik dengan nama merek T-Cash. Oke, bisa dilihat di sebelah sisi kiri ini dengan nama perusahaan Telkom Indonesia Persero Terbuka dengan tanggal pencatatan per 14 November tahun 95. Bisa dilihat tanggal 21 Oktober 2021 harga sahamnya itu di angka 3.850 dengan pembukaan sebesar 3.780 yang tertingginya di 3.880 dengan terendah di 3.760
dengan volume 169,66 M dengan perubahan 2,94% dengan selisih 122 dan rata-rata 3.850 perubahan 3%. Dengan keterangan PT Telkom Indonesia didirikan pada tanggal 6 Juli tahun 65 berdasarkan keputusan manajemen pada tahun 2016 dan melandai di bursa saham pada 14 November tahun 95. PT Telkom sendiri memiliki visi untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat dengan bidang usaha yang bergerak pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Kegiatan utamanya di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan. Profil perusahaan Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini mengoperasikan bank dengan nama Bank BCA atau BCA. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menawarkan layanan perbankan syariah atau yang kita sering dengar dengan PT Bank BCA Syariah. Anak perusahaan lainnya yaitu PT Bank BCA Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT BCA Sekuritas yang menyediakan layanan penjaminan dan perantara sekuritas, PT Asuransi Umum BCA yang menyediakan asuransi umum, dan BCA Finance Ltd yang bergerak dalam bisnis peminjaman uang. Nilai saham BCA, di mana Bank BCA Sentral Asia Tbk ini dimulai dengan tanggal pencatatan tanggal 31 Mei tahun 2000, dan di sini juga kita lihat di grafiknya tanggal 21 Oktober tahun 2021, di mana yang tertinggi adalah 7.550, terendah 7.350, selisihnya 200, rata-ratanya 7.400 dan perubahan persennya adalah -1. Keterangannya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955 dan melantai di bursa saham pada 31 Mei tahun 2000. PT Bank Sentral Asia Tbk memiliki visi menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Bidang usaha PT Bank Sentral Asia Tbk bergerak pada sektor keuangan. Kegiatan utamanya meliputi perbankan dan jasa keuangan lainnya. Profil perusahaan Bank Rakyat Indonesia Persero. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi di bawah nama Bank BRI. Produk-produknya meliputi rekening tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman, seperti pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya bernama PT Bank BRI Syariah. Anak perusahaan lainnya meliputi Bank Rakyat Indonesia Argonia Tbk yang bergerak dalam sektor perbankan dan BRI Remittance Co Ltd yang menawarkan jasa pengiriman uang. Nilai saham BRI, di mana Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dimulai dengan tanggal pencatatan 10 November tahun 2003 dan dilihat juga dari grafiknya pada tanggal 21 Oktober 2021 yang tertinggi yaitu 4.460, terendah 4.320, selisihnya 140 dan rata-ratanya 4.360 dengan perubahan persennya yaitu -1. Keterangannya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 dan melantai di bursa saham pada tanggal 10 November tahun 2003. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ini memiliki visi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Bidang usaha PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk bergerak pada sektor keuangan. Kegiatan utamanya meliputi usaha perbankan. Profil perusahaan Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras atau FMCG.
Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam dua segmen. Yang pertama, kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang meliputi produk kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga dan tubuh seperti deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan makanan dan minuman yang meliputi produk-produk makanan dan minuman seperti es krim, kantong teh, kecap, minuman sari buah, bumbu-bumbu masakan, dan margarin. Sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona, dan Pond's. Dan selainnya, merek utama untuk produk makanan dan minuman adalah Walls, Sariwangi, Bango, Buah Vita, Royco, dan Blue Band, dan selainnya. Bisa kita lihat nilai saham PT Unilever Indonesia Tbk pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan nominal awal 5.000, dengan nilai tertinggi 5.150, dengan pembukaan 5.150, dengan terendahnya 4.940, dengan volume 49,45 M yang perubahannya minus 2,44%, dengan selisih 210, dengan rata-rata 5.000, dan dengan perubahan minus 2%. Dengan keterangan PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeefabriken NV dan melantai di bursa saham pada tanggal 11 Januari 1982. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dengan bidang usaha, PT Unilever Indonesia Tbk bergerak di sektor industri barang konsumsi. Kegiatan utamanya meliputi produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi. Profil perusahaan Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Mandiri. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposit. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman seperti KPR, pinjaman modal kerja, dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya. PT Bank Syariah Mandiri, anak perusahaannya yang lainnya mencakup PT Aksa Mandiri Financial Service dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Yang menyediakan asuransi jiwa, PT Mandiri Aksa General Insurance, yang menyediakan asuransi umum, PT Mandiri Tunas Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT Mandiri Sekuritas yang menyediakan layanan pinjaman emisi sekuritas dan pialaga atau brokering, PT Bank Sinar Harapan Bali dan Mandiri atau Europe Ltd yang bergerak dalam sektor perbankan, dan Mandiri International Remittance SDN BHD yang menawarkan jasa pengiriman uang. Bisa kita lihat untuk nilai saham PT Bank Mandiri Persero Tbk pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan nominal awal 7.175, dengan nilai tertinggi 7.325, dengan pembukaan 7.175, dengan terendah 7.125, dengan volume 94,63 miliar, dengan perubahan minus 0,35%, dengan selisih 200, dengan rata-rata 7.175, dengan perubahan minus 0%. Berikut adalah keterangan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk didirikan 2 Oktober tahun 1998 dan melantai di bursa saham pada 14 Juli 2003. PT Bank Mandiri Persero Tbk memiliki visi menjadi Indonesian Based, ASEAN's Prominent
Dengan bidang usaha, PT Bank Mandiri Persero Tbk bergerak pada sektor keuangan. Kegiatan utamanya adalah meliputi usaha perbankan. Profil perusahaan Astra International Tbk. Berikut adalah profil perusahaan Astra International Tbk, yaitu industri di bidang otomotif, sektor produk diskresioner konsumen, dengan karyawan 122.182, jenis ekuitas ORD. PT Astra International Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dengan 7 segmen usaha utama, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur, dan logistik. Teknologi informasi dan properti, segmen usaha otomotif mencakup pasar penjualan mobil, truk, dan motor, menyediakan layanan purna jual dan manufaktur komponen otomotif. Untuk nilai saham Astra International Tbk sebagai berikut. Dengan nama perusahaan Astra International Tbk, tanggal pencatatan terakhir 4 April 1990. Ini adalah untuk grafik saham PT Astra pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan nilai Rp6.150. Untuk nilai pembukaan saham sebesar Rp6.350 dan tertinggi adalah Rp6.350. Untuk nilai saham terendahnya yaitu Rp6.125 dengan volume 132,91 miliar dengan perubahan presentasi minus 3,15%. Jadi rata-rata pada volume saham PT Astra dengan nilai saham rata-rata Rp6.150 dengan selisih 225 dan nilai terendahnya yaitu Rp6.125 dan untuk nominal tertingginya yaitu Rp6.350. Berikut keterangan PT Astra. PT Astra International Tbk berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated dan melantai di bursa saham pada tanggal 4 April 1990. PT Astra International Tbk memiliki visi menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Untuk bidang usaha PT Astra sendiri yaitu bergerak pada sektor aneka industri. Kegiatan utamanya meliputi perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Berikut adalah profil perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk. Bank Negara Indonesia Tbk di bidang usaha industri yaitu bank dengan sektor keuangan dengan total karyawan sebanyak 26.023, jenis ekuitas ORD. PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utama bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan beroperasi di bawah nama Bank BNI atau BNI. Produk dan layanan utama perusahaan mencakup kartu kredit, rekening simpanan, rekening giro, dan deposito, serta berbagai jenis pinjaman seperti pinjaman perumahan dan pinjaman konsumen lainnya. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menyediakan layanan perbankan syariah melalui anak usahanya. PT Bank BNI Syariah, anak usaha lainnya termasuk PT BNI Life Insurance yang menyediakan asuransi jiwa seperti PT BNI Multifinance
yang bergerak dalam bidang pembiayaan bisnis adalah PT BNI Sekuritas, yang menyediakan jasa pinjaman emisi efek dan perantara pedagang efek adalah BNI Remittance, yang menyediakan jasa pengiriman uang. Berikut adalah nilai saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk per tanggal 21 Oktober 2021. Di nilai tertinggi berada di kisaran 7.450 dan nilai terendah 7.250 dengan selisih 200 dan perubahan harga di 1,38% dengan rata-rata 7.325. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk didirikan 5 Juli 1946 dan melantai di bursa saham pada 25 November 1996. PT BNI sendiri memiliki visi menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Bidang usaha PT BNI bergerak pada sektor keuangan, kegiatan utamanya meliputi usaha perbankan. Perhitungan Astra Internasional, dividen per saham atau DPS sama dengan dividen dibagi saham beredar sama dengan 175 triliun 46 miliar dibagi 40 miliar 483.553.140 rupiah sama dengan 4.323,9 rupiah. Dengan ini pemilik saham akan mendapat keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 4.323,9 rupiah per lembar saham. Dividen payout ratio atau DPR sama dengan dividen dibagi laba bersih dikali 100%, sama dengan 175 triliun 46 miliar dibagi 16 triliun 164 miliar dikali 100% sama dengan 10,9%. Tuan Gofur membeli sebuah saham Astra Internasional pada RUPS sebesar 540 lot. Perusahaan akan memberikan sebuah dividen pada saat penutupan sebesar 175 triliun 46 miliar rupiah atau setara dengan 4.323,9 rupiah per lembar saham. Berapakah dividen yang nantinya akan diterima oleh Tuan Gofur? Diketahui investasi tersebut senilai 540 lot atau sama dengan 54.000 lembar. Dividennya sendiri ialah 175 triliun 46 miliar rupiah. Harga per lembar saham yaitu 4.323,9 rupiah. Pajak dividen sama dengan 10%. Untuk mencari dividen, yaitu lembar saham dikali investasi lembar saham, sama dengan 4.323,9 rupiah dikali 54.000, sama dengan 233.490.600 rupiah. Untuk mencari setelah pajak, yaitu total dividen dikurang pajak 10%, sama dengan 233.490.600 rupiah dikurang 23.349.060 rupiah, sama dengan 210.141.540 rupiah. Maka keuntungan yang didapat Bapak Alif ketika berinvestasi di saham Astra Internasional yaitu sebesar 210.141.540 rupiah. Demikian disampaikan atas Indeks Saham Bursa Dunia dan IHSG Bursa Efek Indonesia per tanggal 21 Oktober 2021. Atas lebih kurangnya, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.